Lalu juga sebagai orang yang melimpahkan pemberiannya dengan loyal. Jika secara fisik, secara alam, dia bersedia memberi secara berlimpah, betapa banyak lagi di dalam hal kerohanian. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-7 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Air Menjadi Anggur. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Yohanes pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-12 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2 hari kemudian ada pesta pernikahan di kampung Kana di daerah Galilea dan ibu Yesus hadir dalam pesta itu. Yesus dan kami murid-muridnya juga diundang hadir ke pesta itu. Waktu air anggur habis, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka sudah kehabisan anggur." Lalu Yesus menjawab, "Tolong jangan mencampuri urusanku. Belum tiba waktunya untuk menunjukkan kuasaku." Walaupun Yesus menjawab seperti itu, ibunya berkata kepada para pelayan yang ada di rumah itu, "Lakukanlah apa saja yang dia katakan." Di rumah itu ada 6 bak air yang besar yang terbuat dari batu. Bak itu diisi air supaya setiap tamu bisa membasuh tangannya dengan air sesuai adat Yahudi. Setiap bak isinya kira-kira 100 liter. Yesus berkata kepada para pelayan itu, "Isilah air ke dalam semua bak itu sampai penuh." Jadi semua bak itu mereka isi air sampai penuh. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Sekarang ambillah air yang ada di situ sedikit dan berikanlah kepada pengurus pesta." Lalu mereka melakukan seperti yang dikatakan Yesus. Waktu pengurus pesta itu mencicipi air itu, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Dia tidak tahu anggur itu dari mana, tetapi para pelayan yang membawa air itu sudah tahu hal itu. Lalu pengurus pesta itu memanggil pengantin laki-laki itu dan berkata kepadanya, "Waktu orang mengadakan pesta, mereka selalu menghidangkan anggur yang lebih baik dulu. Dan sesudah semua tamu sudah minum secukupnya, barulah mereka menghidangkan yang lebih murah untuk menghemat. Tetapi baru sekarang saudara mau menghidangkan yang terbaik." Demikianlah Yesus melakukan keajaiban yang pertama. Hal itu dilakukan di kampung Kana di daerah Galilea. Dengan melakukan keajaiban yang pertama itu, Yesus mulai menyatakan kemuliaannya dan kami murid-muridnya mulai percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama ibunya, saudara-saudaranya, dan juga kami murid-muridnya. Kami tinggal di situ selama beberapa hari. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Yohanes dalam Injilnya adalah untuk menghasilkan iman yang ingin dia capai dengan merekam tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Tidak semuanya, tetapi cukup untuk menghasilkan iman kepada Yesus sebagai Kristus, Anak Allah. Tanda yang dilakukan Yesus adalah mukjizat, suatu ekspresi supranatural, kekuatan ilahi, dirancang untuk membuktikan hubungan uniknya dengan Allah. Tanda pertama yang dicatat oleh Yohanes terjadi tidak lama setelah Yesus telah memperoleh murid-muridnya yang pertama. Kita perhatikan latar belakang di Kana Galilea dicatat oleh Rasul Yohanes pada hari yang ketiga. Hari ketiga setelah Yesus memanggil 2 murid lagi.
Ini membutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai Galilea dari Yudea. Di kota atau di kampung Kana kira-kira 4 mil dari Nazaret dan dari Laut Galilea. Yesus ingin pergi ke Galilea, dan seorang muridnya yang bernama Nathanael juga berasal dari kota Kana. Pada pesta pernikahan, ibu Yesus ada di sana. Demikian juga Yesus dan murid-muridnya diundang oleh para orang yang melakukan pesta, yakni pesta pernikahan. Ada mempelai pria, mempelai wanita, dan kemudian juga ada pemimpin pesta. Demikian juga Yesus dan murid-muridnya menikmati acara pesta tersebut. Yesus dan murid-muridnya bukanlah orang yang pertapa, artinya antisosial ataupun tidak bergaul. Mereka adalah orang yang tinggal di dalam masyarakat dan mereka adalah orang-orang yang gaul. Jadi ketika ada pesta pernikahan pun, apalagi mereka diundang, mereka juga turut hadir dan memeriahkan acara pesta. Dia datang menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan oleh tuan dan nyonya rumah. Pesta telah kehabisan anggur. Seperti yang dilihat oleh Ibu Yesus, dia tampaknya memiliki beberapa peran tanggung jawab dan otoritas di dalam pesta tersebut, semacam terlibat di dalam suatu kepanitiaan. Undangan kepada Yesus dan murid-muridnya mungkin merupakan menit terakhir mereka hadir di pesta sebelum pesta itu ditutup. Kehabisan anggur akan memalukan untuk Maria jika dia yang bertanggung jawab di dalam urusan konsumsi misalnya, ataupun panitia di dalam menyediakan hidangan. Dia segera memberitahukan kepada Yesus, mungkin mengisyaratkan sebuah permintaan. Dan Yesus menanggapi ibunya. Kata ibu di dalam terjemahan baru bukanlah istilah tidak hormat pada masa itu. Meskipun petunjuk halus mungkin tersirat dari penggunaannya, alih-alih ibu bahwa hubungan ibu dan anak telah berubah. Apa hubungan kekhawatiranmu denganku? Mungkin teguran ringan untuk kecemasan seorang ibu ini. Mungkin terlalu mirip dengan kesibukan Marta. Waktuku belum tiba, kata Yesus kepada Maria ibunya, saatku belum tiba. Ini menunjukkan bahwa permintaan Maria lebih dari sekedar keinginan untuk masalah anggur. Mungkin dia menginginkan manifestasi tertinggi dari dia sebagai Mesias. Peristiwa itu akan datang di kemudian hari dengan kematiannya dan kebangkitannya. Ibunya mencari tanda tertinggi, tetapi pada saat itu hanya tanda sekunder yang bisa diberikan dengan tepat, yaitu kemenangan pada hari Pentakosta tidak dapat terjadi di Kana. Meskipun teguran halus, Maria jelas merasakan kesediaan Yesus untuk melakukan suatu bagian. Jadi dia menginstruksikan kepada pelayan untuk melakukan apapun yang dia katakan. Momen selanjutnya membawa kita kepada hal yang kedua, yakni terjadinya mukjizat. Air berubah menjadi anggur. Dimulai dengan 6 tempayan kosong ataupun 6 bak kosong. Biasanya digunakan untuk ritual pembasuhan orang Yahudi ataupun menurut adat Yahudi. Dan tempayan ini ataupun bak ini mampu menampung 20 atau 30 galon air. Kemudian kita melihat diisi dengan air seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Tempayan-tempayan ataupun bak air itu diisi sampai penuh. Kemudian setelah itu sampel diambil sedikit dan dibawa kepada pemimpin pesta. Seperti yang diperintahkan oleh Yesus, dilakukan oleh para pelayan. Rupanya yang tergambar adalah air yang tenang. Air itu menjadi anggur sebelum disuguhkan kepada para tamu. Dampaknya terhadap mereka saat itu, setelah air yang menjadi anggur dibawa kepada pemimpin pesta, dia mencicipi air yang berubah menjadi anggur. Tidak tahu dari mana asalnya, dia memanggil mempelai pria, memberitahu dia bahwa dia menyimpan anggur yang baik sampai saat pesta itu berakhir.
Ini biasanya bertentangan dengan kebiasaan pesta yang ada. Atas murid-muridnya pada saat itu penting bagi mereka karena itu adalah awal dari tanda-tanda yang Yesus lakukan di Galilea, di mana Yesus menyatakan kemuliaannya. Iman mereka kepada Yesus bahkan semakin lebih dikuatkan. Dampaknya terhadap kita pada hari ini seharusnya tidak membenarkan kebiasaan minuman keras di masyarakat. Kata oinos dapat merujuk kepada anggur yang difermentasi, tetapi tidak selalu seperti itu. Minuman beralkohol saat ini jauh lebih keras atau jauh lebih kuat daripada yang ada di masa Alkitab. Alkitab dipenuhi dengan peringatan bahaya minuman keras. Sebaiknya kita mempertimbangkan pengaruhnya dari contoh yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 21. Lebih baik tidak makan daging atau tidak minum air anggur, atau tidak melakukan apapun kalau hal itu membuat saudara atau saudarimu jatuh ke dalam dosa. Mukjizat mengubah air menjadi anggur ini mengungkapkan Yesus sebagai orang yang menghormati ikatan pernikahan dengan kehadirannya di pesta pernikahan. Lalu juga sebagai orang yang melimpahkan pemberiannya dengan loyal. Jika secara fisik, secara alam, dia bersedia memberi secara berlimpah, betapa banyak lagi di dalam hal kerohanian. Pasti Tuhan Yesus juga akan memberkati kerohanian kita apabila kita berusaha untuk mencarinya. Seseorang yang kasihnya tidak terbatas dibuat efektif olehnya secara setara dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Yesus adalah seorang pribadi yang adalah anak Allah, penuh dengan rahmat belas kasihan dan kemuliaan. Kesimpulan, setelah mukjizat di Kana ini, Yesus turun ke Kapernaum. Di Kapernaum, sebuah kota di pantai barat laut Galilea, sering dikunjungi oleh Yesus bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, meskipun mereka tidak tinggal beberapa hari. Murid-murid Yesus pasti sangat bersemangat. Mereka telah mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Mereka telah memberikan kesaksian awal mereka sendiri tentang Yesus. Sekarang mereka telah melihat tanda ini bahwa Yesus benar-benar seperti yang mereka percaya kepadanya. Lebih banyak tanda yang akan datang akan meningkatkan iman mereka kepada Yesus. Mereka dapat memiliki pengaruh serupa di dalam diri kita sewaktu kita terus membaca dan menelaah Injil menurut Yohanes. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita ketika membaca ulang kisah ini dan merefleksikannya, biarlah kita lebih merindukan berkat spiritual daripada tanda-tanda mukjizat yang hanya untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sekarang kita sudah yakin bahwa dia itu adalah Mesias karena ada Alkitab yang memberitahukan kita, maka seharusnya kita tidak selalu menuntut tanda-tanda secara fisik ataupun mukjizat-mukjizat yang sekunder yang sebenarnya tidak terlalu membangun iman. Yang mesti kita tingkatkan itu adalah spiritual kita, karena spiritual kita ini berkaitan dengan bagaimana kita menjalin relasi secara pribadi dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan juga melalui pengenalan Dia lewat firman-Nya setiap hari. Kiranya kita boleh bersemangat seperti murid-muridnya yang juga semangat merasakan dan melihat bagaimana kemuliaan Yesus dinyatakan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.